Halo, selamat datang kembali, teman-teman. Di video kali ini saya mau menyambung ya, dari tutorial, project kita kemarin. Nah, jadi, coba kita jalankan dulu ya, eee, hasil project kita kemarin. Apakah ini sudah jalan? Localhost 8.000. Oke, ini, project kita kemarin ya, setelah kita berhasil untuk setting menunya, navigation bar-nya. Kemudian ini sekarang kita lanjut untuk kita menampilkan data dari database. Nah, jadi saya udah buat database baru ini namanya DB tutorial. Kemudian ada table kategori. Nah, di table kategori ini udah ada terisi dua data ya, ada dua record. Ini datanya. Nah, ini akan kita tampilkan ke dalam ini view kategori. Nah, jadi nanti di sini isinya ini data kategori dalam bentuk tabel. Oke, langsung saja. Sekarang kita coba ya. Kita ke mana? Ke Sublime dulu. Kita cari folder di luar, namanya ini file.env-nya. Kita buka, kemudian ini kita atur dulu koneksi database-nya. Ini benar, DB connection MySQL. Ini ya kita ganti localhost saja. Sebenarnya sama ya, tadi kodenya itu di localhost juga. Kemudian portnya oke. DB database-nya ini kita buat tadi DB tutorial ya, DB tutorial. Username-nya root, passwordnya kosong. Oke, kita simpan aja. Setelah itu ini udah bisa kita close. Kemudian lagi kita setting. Sepertinya kita perlu tambahkan model ya. Kita belum buat model, jadi sini langsung saja kita buat model ya dari command prompt-nya ppartisan make model, namanya kategori model. Oke, kemudian langsung aja kita enter. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di folder http. Maksudnya di folder app, kemudian model sudah ada kategori model. Kemudian ini use hash factory-nya kita hapus aja juga nggak apa-apa. Kita hapus dulu karena itu belum kita gunakan ya. Jadi yang pertama perlu kita setting itu adalah karena kita ini ada menggunakan database, jadi di sini kita tarik dulu flashnya. Use Illuminate support. Support package, kemudian DB ya. Setelah itu langsung saja kita deklarasikan dulu nama tabelnya, protected table. Jadi nama tabelnya kategori ya, tabel kategori. Kemudian timestamp-nya ini kita primary key-nya dulu kita setting. Primary key-nya itu ID kategori, sesuaikan dengan nama tabelnya ya, nama fieldnya maksud saya. Kemudian ini timestamp-nya kita matiin, timestamp pakai
cache sama dengan false. Kemudian oke. Karena kita mau menampilkan data, kita tambahkan satu lagi function public function all data. Jadi ini function yang berguna untuk menampilkan semua data dari table dari table kategori kemudian get. Oke. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke setelah kita buat model, kemudian kita ke controller dulu, ke controller di HTTP controller, kemudian kategori controller. Oke. Selanjutnya di kategori controller itu tepatnya di indeks ini pas v kategori. Kemudian coba kita buat function. Ini function yang bertugas untuk menampilkan data. Kita buat aja namanya function tampil data. Datanya itu kita buat variable data. Sebelum kita buat function tampil data, kita buat dulu function konstruktor dulu di paling atas. Taruh paling atas saja, public function konstruktor. Dan ini function yang berfungsi untuk memperkenalkan modelnya model dari kategori. Kita buat ini string this, kemudian nama apa kita buat ya, misalnya itu kategori sama dengan new kategori model ya, seperti ini. Buka kurung. Oke. Setelah itu ini jangan lupa ya, karena kita ada pakai kategori model, ini kita tambahkan ya di atasnya, kita tarik use-nya, use app model, kemudian kategori model. Oke, setelah itu kita buat ya function tampil data tadi, public function tampil data. Oke. Kemudian kita buat variable data itu, variable data sama dengan kita tarik tadi kategori this kategori, kemudian all data. Ini all data ini dari mana kita ambil? Jadi kita tarik dari model kategori tadi, kategori model. Ini ada function all data yang fungsinya untuk mengambil semua data dari tabel kategori, yang kemudian kita ambil nih dari controller yang ditampung ke dalam variable data. Oke, setelah itu langsung kita buat misalnya return respon. Jadi responnya ini kita tampilkan ke dalam bentuk JSON ya, JSON. Oke, JSON variable data. Setelah itu simpan. Kemudian di routes-nya ini perlu kita buat juga
di routes kategori ini kita tambahkan satu routing, namanya tuh ya get juga, pakai metode get kategori misal tampil data. Kemudian controllernya ini kita pilih tampil data ya, tampil data. Sekarang kita coba, kita start dulu PHP Artisan Set. Kemudian kita coba nih buka root tampil data, localhost kategori tampil data. Sintaks error di kategori model line 16, kategori model line 16, return db mana ya salahnya, return db. Oke, ini harusnya nggak ada salah, sorry, ini ada nama table, saya kurang table. Coba kita refresh. Oke, ini udah tampil ya datanya dalam bentuk JSON. Ini ada dua data, yaitu K001 dan K002. Oke ya, sekarang kita tinggal bagaimana caranya kita menampilkan ke halaman kategori ini ya. Nah, jadi nanti kita buat table di sini menggunakan Ajax. Caranya gimana? Sekarang kita kita kembali ke halaman kategori, file v kategori ya, view kategori, di resource view dan v kategori. Nah, di sini dia. Jadi kita tambahkan itu, kita buat dulu sini table kategori. Langsung saja kita buat table class, misalnya table strip adanya. Kemudian kita buat aja yang gelap, yang dark. Oke. Kemudian kita buat t-head-nya. T-head itu t-head-nya kemudian kita buat judulnya ya. Soalnya ini nomor, kemudian ini ID kategori, kemudian ini nama kategori, ini tag-nya. Kemudian di body-nya ini kita kosongin aja dulu, kosongin body. Kemudian kita buat di sini function misal langsungnya kita buat JavaScript-nya ya, JavaScript-nya. Jadi langsung script. Oke, script ini kita buat misal function tampil data ya, function tampil data.
functionnya itu misal kita buat apa ya, ini body-nya pastikan kita kosongkan dulu kontennya dengan cara seperti ini. Kemudian langsung aja kita panggil function ajax-nya. Oke. URL-nya tadi untuk sesuai di root ya. Di root tadi untuk tampil data kita pakai yang ini. Ya, ini kita buat aja name ya. Name misal tampil data. Oke, kategori ini URL kita buat seperti ini aja. Root. Nah, namanya tadi tampil data, kemudian ini koma, URL-nya ini tipenya kita buat tipenya get, kemudian data tipenya tadi kita setting JSON ya, kemudian kita buat sukses function data, function data, kemudian misalnya itu langsung saja ya kita buat perulangan $each kemudian data kita buat function misalnya kemudian value awal. Yang kita tampilkan apa nih sekarang? Yang kita tampilkan contoh, kita tes dulu ya, ini console log data apakah sudah berhasil. Kemudian di sini kita buat ya function function ketika halaman ini ready dalam kurung dokumen ready, kemudian kita buka kurung function tutup kurung, kemudian kurung kurawal, langsung saja kita panggil tampil data ketika halaman ini di load. Oke, apakah sudah berhasil? Sekarang kita coba kategori, kita buka nih localhost kategori, root nama does not exist. Ini ada kesalahan di, sorry ini bukan nama ya, ini name maksud saya, name. Kemudian kita refresh dulu. Kita lihat di konsol ya, di kanan inspect konsol. Ini ada ini sepertinya ini ada kesalahan di penempatan JavaScript ya, penarikan JavaScript di template-nya. Sekarang kita bisa langsung ke menu layout, kemudian masuk ke template blade.php. Ini jadi jQuery-nya ini kita naikin ke atas saja. Nih, yang ini. jQuery-nya kita naikin ke atas. Di head ya. Head. Oke, simpan, coba kita refresh. Oke, ini semua aja ya kita
tambahkan ke sini ke atas di head. Coba kita refresh. Ini ada kesalahan di sound is not defined, data kategori 302 di data tipenya ini. Oh sorry, di apa, file kategori ini JSON-nya harus di dalam kutip 1 ya. Simpan, coba kita refresh ya di konsol. Ya, di konsol ini udah berhasil ya teman-teman. Ini udah tampil datanya. Ini udah tampil 2 kali memang karena saya menampilkan di perulangan. Konsol log. Nah, kita buat data key. Ini kita mau tampilin misalnya ID kategori aja. ID kategori. Pas ini yang tampil cuma 1, 2. Oke, K0102. Oke, berarti sudah berhasil. Ini kita hapus saja. Sekarang coba kita tampilkan ke dalam tabelnya. Di caranya itu gini aja ya. Kita buat dulu variabel misalnya ID kategori sama dengan ini data k.id kategori, kemudian nama kategori sama dengan data k.nama kategori. Oke, setelah itu kita buat apanya ya, kita masukkan ke dalam tbody $tbody ke dalam tabelnya langsung ya, ke dalam body table, append yang buka kurung, tutup kurung. Ini langsung saja kita gini kan ya. Kita buat misalnya tr, dan enter nih, tr, kemudian td, misalnya ini id, sorry ini nomornya dulu, ini kita buat misal oke, parse in oke, ditambah 1, kemudian td, tutup td nya. Oke, coba kita copy aja ke bawah. Ini namanya kita buat, ini hapus, misal ini kita ganti jadi ID kategori, kemudian ini kita buat nama kategori. Oke, ini kita tambahin tr ya, tutup tr nya jangan lupa. Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, udah berhasil ya, tampil ya ini kategori. Kemudian kayaknya langkah lebih bagusnya kalau kita tambahkan ini button action ya, kolom action kita tambahkan ini misalnya action
Nah, kita tambahkan button untuk edit ya, edit, hapus atau delete. Oke, misal kita buat aja pakai pakai href, button sm aja, yang kecil aja, buat btn sm. Kemudian ini edit, kita buat btn warning aja, warna kuning, warning. Kemudian hrefnya kita masukkan edit sama dengan misal ID produk sama dengan ID kategori ya, maksud saya ID kategori. Sip. Oke, baru ini kita buat edit, kita tutup A nya. Oke, kita copy aja, kita copy, so kita buat hapus sama dengan oke. Sekarang kita refresh halamannya. Ini kita ganti aja ya, kita ganti misal delete tuh merah, danger. Oke, udah berhasil ya.